Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Semoga puasa tetap lancar dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, masih bersama kami bersama Ustadz Hafiz Baihaqi dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Yang mana kami akan menemani para pemirsa sekalian di rumah untuk mengisi waktu berbuka puasa. Nah, Ustadz, sore hari ini gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa dan tetap semangat Pak Herul. Luar biasa, Ustadz begitu semangat di studio, begitu juga kami harapkan para pemirsa di rumah juga bersemangat seperti kita di studio nih, Tad. Ya harus Pak Ya. Herul. Nah, Ustadz, puasa lancar ya, Tad, hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, sore hari ini, Ustadz, para pemirsa di rumah sudah menantikan kehadiran kita nih, Tad. Jadi, apa nih, Tad, yang akan Ustadz bagikan untuk para pemirsa sekalian di rumah? Baik para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, yang dirahmati Allah SWT, bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada sore ini Pak Herul, Ya. kita akan bincang-bincang tentang keluarga yang luar biasa. Keluarga yang luar biasa. Masih seputar keluar biasaan gitu ya, Tad? Ya, betul, terkait dengan tema besar kita. Betul, Ustadz. Jadi, keluarga yang luar biasa ini apa nih, Tad, yang bisa Ustadz uraikan untuk para pemirsa sekalian? Iya, sebelum sampai ke sana saya akan bertanya dulu Pak Herul. Boleh. Ya kan, ada 2 pertanyaan atau 3 ya. Pertama, pilih mana kita? Kita punya keluarga, anak-anak kita menjadi orang yang hebat, ya kan? Tapi tidak sholat, Iya. ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, kita menjadi keluarga yang anak-anak kita menjadi orang yang kaya, kemudian tinggi pangkat, tapi ahlu maksiat. Dan yang ketiga, keluarga kita ini menjadi anak yang hebat, ya berhasil menjadi orang yang hebat, tinggi pangkat, tetap sholat dan taat pada Allah. Pilih yang mana? Tentu saja saya pilih yang ketiga nih, Tad, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi luar biasa tentang keluarga ini. Iya. Ya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Tahrim ayat yang ke-6, ya kan. Kalau Allah sebut dalam Al-Qur'an tentang sesuatu, berarti sesuatu itu sangat penting, gitu kan. Di dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim ayat 6 Allah ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya kan? Orang-orang beriman, jaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari api neraka. Ya kan? Ini dalam tafsir Mukatsir, Imam Ibnu Sori rahimahullah mengatakan, mengutip pendapat Imam Ali, addabu wa'allimuhum, ya, addabuhum wa'allimuhum, ya, addabuhum wa'allimuhum, ya, didiklah mereka dan ajarkanlah pada mereka tentang agama. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita, ya kan, bahwasanya kita diperintahkan oleh agama untuk mendidik daripada keluarga kita, mendidik daripada keturunan kita. Kemudian dikuatkan oleh Imam Ad-Dahhak dan Muqatil, dia mengatakan bahwa menjadi kewajiban setiap orang muslim, setiap kita orang Islam ini untuk kemudian memberikan pengajaran pada perkara-perkara yang Allah wajibkan dan juga memberikan pengajaran pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Dia mengatakan menjadi kewajiban setiap muslim. Kewajiban setiap muslim artinya kita semua Semuanya, nih punya kewajiban. Betul. Apa yang diwajibkan bagi setiap muslim? Hendaklah dia mengajarkan agama Islam, mengajarkan kebaikan dan mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Jadi ini luar biasa perintah agama kepada kita. Tegas sekali Islam itu. Bagaimana kita mengawali kepada anak-anak kita dengan pembelajaran agama dan pengajaran-pengajaran yang berupa kebaikan-kebaikan serta adab. Adab itu akhlak. Iya. Ada orang mungkin bertanya, ya kan, lebih awal mana? Ya, belajar ilmu sehingga menjadi orang cerdas, baru kemudian belajar adab, atau kemudian kita hanya cukup ilmu saja, kadang perlu belajar terhadap adab atau tata krama atau akhlak. Ya kan, mana yang dipilih? Ya kan? Belajar menjadi orang punya ilmu, kecerdasan,
boleh jadi dia akan menjadi orang sukses. Iya. Tapi ketika dia tidak belajar adab, tidak belajar tentang tata krama, tidak belajar tentang akhlak, menjadilah orang yang cerdas, tapi dia tidak punya tata krama, tidak punya adab, tidak punya rasa kepedulian. Yang adalah menjadi orang pintar barangkali yang sombong. Kemudian angkuh ya dan seterusnya. Ya, ini boleh jadi akan justru merugikan kepada orang yang pintar tersebut. Makanya dalam penjelasan Ibnu Jarir rahimahullah tadi mengatakan jadi kewajiban setiap muslim untuk mengajarkan yang pertama kepada anak-anak kita agama Islam atau dinul Islam. Yang kedua, ajarkanlah perkara-perkara yang baik. Ya kan? Kemudian yang ketiga, ajarkanlah pada mereka tentang tata krama atau adab. Kalau ini dipegang menjadi sebuah paket ya pembelajaran pada anak-anak kita, maka lahirlah generasi-generasi hebat yang menjadi penerus perjuangan atau estafet daripada peradaban manusia yang luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya tercapai tuh keluarga luar biasa. Iya. Nah ini Ustadz, ini mengenai keluarga yang luar biasa nih Tat. Apalagi saya nih seorang ayah yang lagi belajar menjadi seorang orang tua nih Tat. Jadi bagaimana nih Tat, adakah kiat-kiat khusus supaya kita semua itu menjadi orang tua atau memiliki keluarga yang luar biasa nih Tat? Ya, sebagaimana tadi saya tegaskan di awal pengantar kita ya, bahwasanya kita harus bisa ya meletakkan agama ini sebagai informasi awal daripada anak-anak sebelum informasi-informasi yang lainnya. Iya. Ya kan? Kadang-kadang orang tua lupa. Kita justru mengawali anak-anak kita dengan HP, dengan berbagai paket gamenya. Betul, Tat. Kemudian buku dengan paket komiknya. Ya, dan berbagai hal pemberian-pemberian di luar atau sebelum daripada agama kita. Sehingga kemudian pada anak-anak masuk informasi-informasi yang lain daripada agama ini, ya kan? Ketika kemudian bicara tentang game ya, tentang kehebatan-kehebatan, maka jadilah dia orang anak-anak yang ingin hebat seperti game itu, ya kan? Tanpa kemudian ada fondasi daripada agama. Iya. Kehebatannya itu akhirnya dia ingin menjadi orang-orang yang cepat instan, ya kan? Menjadi orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, tanpa ya kan? berusaha, tanpa usaha, tanpa ada kerja keras, lahirlah menjadi anak-anak pemalas, yang dia hanya merengek-rengek minta kepada orang tua, ya kan? Tanpa ada proses yang seharusnya dia lalui dengan cara ikhtiar yang keras, yang giat dan seterusnya. Ini fenomena yang muncul sehingga kemudian akhirnya terjadilah anak-anak yang ya barangkali memiriskan hati kita, anak-anak yang kadang-kadang dia memberatkan kepada orang tua, bahkan menyusahkan kepada orang tua, bahkan kadang-kadang mencelakakan kepada orang tua, ya kan? Pulang ke rumah orang tua mendapat kabar anaknya tawuran, pulang ke rumah mendapat kabar anaknya itu berkelahi, pulang ke rumah anaknya di kantor polisi ditangkap dan seterusnya. Itu boleh jadi ya Pak ya. Itu karena tadi tidak diawali dengan pembelajaran agama kepada anak-anak, tidak dikenalkan pada mereka tentang daripada bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya. Nah, kiatnya itu ada 4 Pak Irul. Ya kan, ada 4 yang boleh jadi kita akan jelaskan pada kesempatan ini. Apa? Yang pertama, hendaklah dia kemudian mengenal daripada Allah SWT. Pembelajaran kepada anak yang pertama dalam Islam adalah mereka mengenal kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya setelah mereka itu mengenal Allah SWT, ajarkan pada mereka tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan ini. Hukum-hukum wajib itu apa saja, hukum-hukum yang sunat itu apa saja, hukum yang makruh, yang haram, yang mubah, sehingga pada mereka tahu bagaimana kemudian menjalani daripada kehidupan. Paling tidak mengenal mereka tentang ternyata kehidupan ini harus seperti ini. Jadi benteng gitu ya? Ya, paling tidak dia mengenal informasi itu. Dan kemudian yang ketiga yang penting juga pada orang tua adalah memberikan daripada keteladanan. Karena mereka anak-anak pasti perlu contoh, ya kan? Ya, perlu contoh, perlu melihat dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin mengajarkan anak rajin baca Quran, maka mulailah orang tua membaca Quran. Kalau kita ingin mengajari anak berpuasa, maka mulailah orang tua berpuasa. Kalau kita ingin mengajari anak mereka itu rajin sholat, maka mulailah orang tua kemudian rajin sholat, ya kan? Jadi
dengan keteladanan itulah maka menjadi resep yang ketiga untuk bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Dan yang keempat, untuk bisa kemudian melahirkan generasi yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, maka pembiasaan. Ya, pembiasaan itu penting sekali. Karena dengan biasa melakukan hal yang baik, maka dia sudah familiar, dia sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Ya, Ibnu Sina pernah mengatakan, ajarkanlah pada anak-anak kita dengan belajar Al-Quran, sehingga kemudian Al-Quran itu menjadi imun, menjadi benteng, kata Pak tadi, menjadi benteng pada anak kita, agar dia itu punya kekuatan daya tarik pada kebaikan, sementara dia punya kekuatan daya tolak untuk keburukan. Yaitu di antara kelebihan orang yang punya pemahaman yang baik tentang agama ini, dia punya daya tarik untuk terus berbuat kebaikan, sebaliknya dia punya daya tolak yang kuat untuk menolak keburukan. Inilah generasi yang luar biasa itu. Luar biasa nih yang telah disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Jadi pada kesimpulannya kita sebagai manusia yang memiliki keluarga yang luar biasa itu harus dilandasi oleh agama gitu ya Tad. Harus dilandasi oleh agama supaya hidup di dunia bahagia dan kelak di akhirat juga masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti kita punya anak-anak Tad, harus kita sama-sama nih Tad. Saya juga harus membekali anak saya dengan agama sebagai modal atau pondasi awal untuk keberhasilan kelak di akhirat ataupun di dunia gitu ya Tad. Amin. Semoga ini juga bisa dilaksanakan atau bisa diimbaskan kepada para pemirsa sekalian di rumah untuk bagaimana menjadikan keluarga itu menjadikan keluarga yang luar biasa. Semoga Allah juga membimbing kita, menghindarkan kita dari keluarga atau dari ancaman-ancaman yang tidak kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustadz, terima kasih pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi pada sesi berikutnya, masih dengan tema-tema menarik lainnya pada program Ramadan Luar Biasa untuk Anak Indonesia Hebat. Pada sesi kali ini kami akhiri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.